Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama saya Ustadz WA dan beliau Gus Zaman Askal. Alhamdulillah di perjumpaan kali ini kita bertemu lagi di acara ngopi bersama untuk melahirkan inspirasi. Buat teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Buat yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tahu konten-konten bermanfaat dari channel Zaman Official ini. Nah, di pertemuan kali ini saya kembali bersama rekan saya, saudara saya, dan saudara perkopian saya, soulmate saya, dia adalah Gus Zaman, ya toh. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang guru. Nah, ini guys, pentingnya kita itu memiliki guru dan pentingnya sosok guru di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam bidang agama atau bidang-bidang yang lainnya. Banyak sekali pemuda-pemudi di zaman ini, di saat ini, beliau belajar agama atau belajar kehidupan itu tanpa menggunakan guru. Mereka lebih senang untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mana mereka dapatkan dari internet, mereka dapatkan dari Google, tanpa mereka bertatap muka dan tanpa mereka punya sanad keilmuan. Dan yang jelas itu sangat merugikan. Mereka lebih enggan untuk datang kepada para ulama, datang kepada para kiai, datang kepada ustadz. Mereka merasa dirinya, saya dapatkan pengetahuan ini atau ilmu ini dari hal lain gitu. Nah, menurut panjenengan, menurut panjenengan itu gimana gitu loh? Otentiknya kalau anak muda itu yang mungkin pengen sinau agama, pengen menjadi diri yang baik, pribadi yang baik, perlukah sesosok guru? Gitu. Enggak, tafadhol. Terima kasih. Tentang guru. Kita mengenal pepatah Jawa itu bahasa dari kata guru. Guru itu digugu lan ditiru. Ketika kita menghilangkan satu sosok atau menafikan bentuk orang sosok yang digurui, berarti kan kata-kata guru sendiri akan hilang, betul. karena kata-kata digugu lan ditiru sendiri sudah hilang dari awal ketika kita menjadikan sosmed, menjadikan Google, menjadikan yang lain sebagai rujukan keilmuan kita. Dan itu ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang tidak ada bentuk musalsal yang memang keilmuan yang turun temurun, yang bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya kita harus mencari satu sosok untuk bahwa kita itu berguru itu ya harus kita mencari sosok, bukan hanya kita di buku atau di sosmed. Itu hanya sebagai acuan atau sebagai tambahan definisi atau tambahan keilmuan, tapi jangan sampai meninggalkan satu sosok yang menjadi kiblat satu keilmuan kita. Betul. Nah, makanya biyen itu abah saya itu selalu bilang kayak gitu loh. Gue iki kudu ngaji gitu. Nah, karena waktu kecil kalau kan ngaji sama abah, saya kan ngaji sama abah. Setelah saya lulus dari sekolah, saya lulus dari madrasah diniyah, lalu saya pergi ke pondok. Nah, beliau tuh bilang sama saya waktu saya mau berangkat ke pondok itu, hormati gurumu, takdim sama gurumu, ikuti semua dawuh dan perintah dari gurumu, berkhidmahlah sama gurumu, karena beliaulah yang akan nanti menjadi tolak ukur manfaat atau tidaknya ilmumu. Itu kata abah saya dulu. Nah, tapi setelah saya berangkat ke pondok, lalu saya sampai detik ini, dan saya pulang dari pondok lalu sampai detik ini, saya akhirnya bisa menggarisbawahi dari Gus. Saya bisa menggarisbawahi bahwa ternyata andai kata waktu itu saya tidak belajar dan saya tidak mendapatkan ridho kepada seseorang dan tidak mendapatkan ridho dari orang tersebut, mungkin Al-Fakir sampai saat ini tidak pada titik ini. Mungkin gak iso jago ngopi sama jenengan, jelas kan yo nek awake dhewe bantah kan, tentu saya juga punya dasar.
Kan kono masalahke arep ngajak debat Gus Zaman iki kok masalahke ora duwe dasar kanjeng lucu gitu lho ya Mas. Intinya juga saya juga pernah mondok, saya juga pernah ngaji dan itu mondok saya ngaji saya sama guru. Walaupun di beberapa suatu pertemuan mungkin saya juga pernah menemukan satu masalah lalu ini hadisnya di mana ya? Di dalam kitab apa ya? Dan saya itu apa jenenge iki cok lali. Kitab apa ya gitu. Nah, mungkin referensinya cok buka Google itu hanya untuk acuan saja. Tapi apa yang kita dapatkan atau yang kita ketahui dari itu induknya sudah kita baca dulu. Oh, ternyata di kitab ini seperti itu. Maka akhirnya bisa gitu. Nah, menurut panjenengan? Iya, benar. Benar dalam artian sosok guru penting dulu. Setelah itu baru kita kembangkan apa yang menjadi metode guru dalam belajar. Sebenarnya yang penting itu kita punya satu soko guru. Iya, betul. Mane wong Jawa soko guru. Soko Nggih. guru itu pentingnya satu titik dulu yang memang kita jadikan rujukan, baik tentang keilmuan, cara pandang, cara mengambil kesimpulan. Hukum itu juga nanti berubah-berubah. Tapi cara mengambil satu kesimpulan, kita mengikuti metode guru. Itu pentingnya lah. Kita mempunyai satu guru. Nah setelah itu, setelah pengembangan, oke lah kita bebas berekspresi dengan ruang lingkup atau koridor yang memang oleh guru diajarkan. Nah, saya bisa menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya kesimpulan yang dipanjenengan maksud itu Gus. Jadi gini, banyak ulama-ulama kita itu sering mendawuhkan seperti ini. Tidak akan mungkin sempurna daripada imanmu pada Allah tanpa kamu mencintai Allah. Diteruskan oleh para ulama, dan tidak akan mungkin sempurna imanmu, cintamu sama Allah tanpa kamu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pernah ngendikan seperti ini, al ulama warasatul anbiya. Nah, itu kan. Nah, berarti ulama itu penerusnya para nabi. Kalau dari pedoman tersebut saya coba grafik dan tarik lurus, itu seperti ini. Saya atau kita saat ini tidak akan mengerti dan tidak akan tahu, bahkan mencintai nabi, bahkan mampu mencintai nabi tanpa melalui jalur guru itu tadi. Ini contoh, kita belajar hadis. Contoh lah, hadis yang mana hadis tersebut katakanlah diambil dari kitab Sahihul Bukhari. Nah, kan panjenengan atau saya sinau sama guru, sama kiai. Nah, kiai sinau kitab tersebut, menerangkan hadis-hadis Nabi dalam kitab tersebut. Lalu kiai yang mana bisa memberikan kita ilmu dan ngulang kita, beliau pasti juga belajar dari kiainya. Kan gitu. Dan kiai tersebut, kiainya tadi belajar sama kiainya lagi. Terus seperti itu mata rantai sanad bil ilmi itu tadi nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada satu hadis almarhum aman ahabba ilah itu kan. Jadi kamu akan dikumpulkan di surga bersama orang yang kamu cintai. Kalau cara pandang saya, siapa yang kamu cintai? Yang saya cintai adalah guru saya. Itu banyak sekali cerita-cerita, mungkin ada gurunya wafat, lalu muridnya mengikuti, ternyata di sana berjumpa sama gurunya atau bertemu sama gurunya. Ada kisah-kisah seperti itu. Walaupun mungkin itu sifatnya bukan hadis, tapi bisa kita jadikan rujukan untuk kita lebih mantap lagi bahwa andai kata kita tidak punya guru, lalu akhirat kita yang mau ikut siapa? Gimana? Betul. Maka dari itu pentingnya guru kan gitu. Ya, guru itu penting. Bahkan ada sebuah makalah itu mbah hadis mbah. Ndak itu. Man la syaikho. Lah. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhun syaitan. Nah, itu teringat itu hadis apa? Enggak. Kayak ya sebabnya ada makalah itu saya ingat-ingat itu. Barang siapa tidak mempunyai guru, maka gurunya setan. Itu kalau memang kita kaji benar-benar, ternyata ada kebenarannya. Ketika memang kita tidak mempunyai guru, maka pemikiran kita akan liar.
kita akan bebas menafsirkan Quran, kita akan bebas menafsirkan hadis, ataupun apa yang kita baca itu akan menjadi liar tanpa ada sosok guru. Nah, sosok guru itulah yang kadang-kadang membimbing kadang-kadang secara lahiriah kayak gini, dituntut oleh guru, ketika salah diingatkan guru. Tapi ada juga orang-orang, saya mempunyai teman-teman itu yang memang dibimbing guru, bahkan ketika tidak bertemu dalam tidur pun seakan-akan diingatkan guru. Karena dia sudah sambung rasanya. Ya, sambung dengan guru. Ternyata guru itu bisa datang di saat-saat kita tidur, siang kita memikirkan sesuatu yang memang belum menimbulkan jawaban, maka ternyata ketika tidur dia dibimbing oleh rohaniahnya, dibimbing oleh guru menemukan jawaban. Dan itu cerita itu bukan hanya dialami oleh kita, bahkan oleh orang-orang banyak ribuan lah. Orang alim juga betul. Banyak yang ditarbiyah oleh guru, diajari oleh guru dalam keadaan mungkin tidur, bukan hanya sekedar ketika muajah itu pentingnya satu guru. Dan lebih penting lagi di saat manusia kita kayak gini Gus, kehidupan sehari-hari kita banyak mengalami, siapapun itu benar punya masalah, problem hidup, baik ekonomi, baik keluarga, baik tetangga, baik masyarakat, agama dan yang lain sebagainya. Tanpa ada sosok guru, terus siapa yang mau membimbing kita? Betul. Kegalauan itu sebenarnya semuanya mengalami. Betul. Hatta kiai kiai, aku yakin kok ngalami kegalauan. Nah jenengan mungkin tak deloi sering. Beda. Ya sering galau. Mungkin penyakit. Iya betul sekali, betul. Tapi karena ada mungkin sosok guru, walaupun kita hanya melihat, kayak loh ya kayak, ternyata meskipun secara ekonomi saya kurang, guru tersebut secara ekonomi lebih kurang daripada kita, tapi ternyata kok happy secara wajah, secara kehidupan beragamanya juga berjalan bagus dan yang lain sebagainya. Ketika dia seakan-akan susah payah, tapi ternyata kok ketenangan itu didapatkan. Nah itu secara tidak langsung kita berguru kepada sosok guru yang secara tidak langsung. Nah itu menjadikan kita itu dibimbing secara tidak langsung oleh guru rohaniah dengan hal haliyah, kadang-kadangnya dengan qauliyah, kadang-kadang dengan haliyah. Betul. Cukup dengan memandang guru, ternyata kita ingat sholawat. Delok Wanalfi ki lho, aku lek kudu sholawat. Go. Itu sebenarnya cukup jadikan pelajaran. Betul. Ketika delok Wanalfi, kok ilengene kok go. Sampai ada tepi saja. Seperti itu. Iya, cukup betul. dengan itu. Maka teringat dengan sholawat. Iya, betul. Nah, mungkin itu salah satunya bagi seseorang, mungkin bagi santri jenengan akan teringat dengan jenengan. Ternyata ketika ingat Wanalfi, go. Ya sholawat. Iya. Minimal kita sholawat. Iya, betul. Berarti itu sudah cukup menjadikan satu pelajaran. Ketika kita mempunyai guru, maka kita akan dibimbing oleh guru. Betul. Berarti tarik lurusnya adalah atau garis besarnya adalah guru itu membimbing kita bukan hanya secara qauliyah. Dalam arti qauliyah itu kita belajar sama beliau, kita sinau sama beliau, lalu beliau mengajarkan sama kita, beliau memberikan pelajaran secara langsung sama kita lewat qauliyah. Tapi juga beliau memberikan pelajaran lewat haliyah atau lewat hal yang kehidupan nyata. Kalau seperti ngendikannya jenengan ini tadi Gus, saya tuh ingat sekali ngendikannya salah satu guru saya. Guru saya itu bilang gini Gus, Wan, Quran itu ada 2. Ini kata guru saya, bilang, Quran itu ada 2. Loh, napa yai gitu? 1 Quran yang tersurat, 2 Quran yang tersirat. Loh, dos pundi yai? Kok tersirat? Kata beliau seperti ini. Lek Quran sing tersurat yaiku mushaf. Ya, antum baca setiap hari itu ya itu. Tapi kalau yang tersirat yaitu gurumu yang mana
beliau-beliau yang sudah mampu hidup dengan menerapkan sistem daripada Al-Quran. Hidup yang mana beliau bisa mencontohkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Contoh daripada Al-Quran selalu mengajarkan dan sekali lagi mendorong kita untuk sholat. Guru selalu mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya beliau selalu sholat. Ya. Nah, Quran memberikan himbauannya, guru mencontohkan daripada wujudiyah atau khaliyahnya tadi. Jadi buat teman-temanku semua, ya pokoknya buat kalian lah, ini bukan hanya saran, saya itu meminta buat kalian. Iya tadi. Kalau mau belajar agama, nih Suan sama Gus Zaman. Oh, gitu. Jadi biar gitu loh. Ya, itu terutama buat bucil-bucil itu ya, dari bucil-bucil app itu ya, dari kalian itu. Nek kowe pengen kowe lagi galau, kowe lagi ditinggal pas lagi sayang ya toh. Terus kowe mikir ya toh, wah nek aku entuk wong apik, aku bakal gak dingenekke. Kayak ngono kuwi. Lalu kamu harus jadi orang baik dulu. Nah, untuk kamu jadi orang yang baik, kamu jangan belajar sama Google. Kamu belajarnya sama ustadz, sama kiai. Gitu. Jadi biar kamu apa yang kamu dapatkan, itu kamu itu tahu gurunya. Contoh misalkan, maka ini apa yang dihentikan sama Gus Zaman tadi ya, barang siapa tidak mempunyai guru maka gurunya setan. Contoh nih, panjenengan sinau pengen ngerti tentang hadis, ini contoh hadis tentang niat nih. Fa inna ma'amalu biniat itu kan, hadis tentang itu. Nah, kamu belajar tentang hadis itu fa inna ma'amalu, kamu baca, kamu hafal kayak. Lalu kamu mengingat sesuatu, lalu kamu lakukan. Semua itu tergantung pada niatnya. Dan nanti kalau kamu ditanya sama malaikat di alam akhirat nanti gimana? Fulan bin fulan, fulanah bin fulanah. Kamu tahu hadis ini dari mana? Saya tahu dari guru saya. Gurumu siapa? Syekh Google. Wah, ya. Ribet ya. Wah, repot. Google mana Google? Cari. Google lenyap. Kiamat kok gitu. Sebenarnya ada satu contoh yang gini. Nggih. Andai kata kita hanya belajar dengan Google, ternyata akan kita belajar dengan di medsos tanpa ada guru ya. Kita akan tersesat. Satu contoh aja. Rukun sholat. Contohnya kan arkan sholat ya. Niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah dan yang lain sebagainya. Ketika kita tidak paham, maka kita belajar sama Google. Oh, niat sih sholli fardhu. Terang takbir, Allahu Akbar. Tanpa kita mengetahui padahal dalam konteks sholat niat tersebut bukan di awal tapi muktaronan bifi'lihi. Betul. Berarti dalam takbir, takbir. Alifnya lafal Allah sampai di antara terakhir roknya lafal akbar. Ya, berarti kan niat tersebut di antara Allah dan akbar. Betul. Ketika kita belajar sama Google, ya kita niat dulu. Terus niat sih, niat soleh takbir. Maka kan tersesat di situ. Itu satu-satu gambaran contoh. Ketika kita tidak mempunyai guru dan kita hanya belajar kontekstual, masih banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk yang lain yang andai kata kita tidak berguru secara langsung ataupun muajah ataupun yang lain sebagainya, atau kita benar-benar sampai dengan guru, maka orang tersebut akan tersesat. Betul. Nah itu loh teman-teman. Jadi dalam bab sholat, arkanus sholat, arkanus sholat saja itu apa yang sedetail itu sama beliau. Bahkan ini baru kita belajar dari satu madzhab gitu. Ini kan madzhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i juga mencontohkan dua. Yang qabla takbiratul ihram, kalamun niat bijahar itu kelawan jahar. Itu ada dasarnya. Nah, kita tidak bahas ininya. Iya, itu kan hanya tamsil bahwa namanya letak niatnya itu bagaimana. Lah itu hanya untuk meletakkannya saja teman-teman. Untuk meletakkan kita membaca niat itu gak angger-angger. Nggih. Tidak angger-angger. Banyak sekali pedoman dan setiap madzhab itu hampir beda. Nah, sekarang gini. Baru setelah kita baca niat, kita takbiratul ihram, ngangkat tangan. Setelah ngangkat tangan, kita naruh tangan kayak gini. Itu banyak sekali dasar loh ini. Ini kalau di dalam kaidahnya ini perbedaan madzhab ya. Nah, kita tidak bahas ininya. Maksud saya apa buat teman-teman? Jadi kalau kalian itu nanti belajarnya sama orang yang tidak jelas atau non sewu tadi dalam asyih
Hadratus Syekh Google itu tadi. Nah, kalian mau tanya sama siapa ini bener ndak ini gitu loh. Ya kan? Maka kalian akan menjadi orang yang cetek. Seluas itu ilmu itu. Jadi sedetail itu. Maka beliau Gus Zaman ini untuk jadi kiai itu mondoknya berpuluh-puluh tahun. Gitu ya. Makanya dia wangi ndak bagus-bagus nanti kayak ini kan karena kesuwen mondok kan. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang masih mondok ya. Masih mondok. Masya Allah Mondok di ini loh. mertua. Itu buat teman-teman, para ustadz, para kiai kita itu, para gus kita itu untuk beliau menyandang seorang ulama itu perlu belajar dan belajar sama guru. Nah, kalau nun sewu pembelajaran kita saat ini itu bukan belajar, kita hanya untuk acuan atau referensi. Lah, untuk kalau lebih komplitnya datang sama beliau saja. Oke, saya rasa cukup ya, Gus ya. Ini cukup segitu saja buat teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Mau pertanyaan tulis di komen, akan kita jawab satu persatu. Kalau tidak sibuk. Begitu saja dari saya sama Gus Zaman. Mungkin nih tema selanjutnya. Tema selanjutnya apa kira-kira? Oh iya, jadi buat teman-teman semua untuk referensi, kalian mau apa? Ada pembahasan apa di ngopi kita? Kalian tulis saja di komen. Jadi bukan hanya komentar-komentar yang sekalian kalian nun sewu, Ustaz, nun sewu Gus. Saya kepengen dibahaskan konten masalah bab jodoh misalkan. Saya kepengen tahu bagaimana cara memilih lelaki yang tepat buat saya. Upama itu ini. Gus ya. Tulis saja. Kita harus bawa kita sikat semua. Pokoknya yang penting jangan tanya kalau saya itu jomblo atau tidak. Sebenarnya maju sekarang maju bahas Mas Sena dulu. Iya, itu nanti kalau udah mau nonton. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Allahumma minkum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.